Dari kisah Pranata Mangsa ini, kita bisa belajar bahwa leluhur Jawa sebenarnya telah meninggalkan banyak sekali pengetahuan yang penuh makna dan kebijaksanaan. Apa yang sering dianggap sebagai mitos atau cerita kuno ternyata menyimpan pesan penting tentang bagaimana manusia seharusnya hidup berdampingan dengan alam, bukan justru melawannya. Karena ketika manusia mulai terlalu sombong, merasa paling pintar, dan melupakan keseimbangan, saat itulah bencana perlahan datang tanpa disadari. Pranata Mangsa bukan hanya tentang musim, sawah, atau pertanian, tetapi juga tentang kesabaran, ketepatan waktu, menghormati kehidupan, dan memahami bahwa alam memiliki bahasa yang terkadang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia modern. Dan mungkin, sampai hari ini, masih ada tanda-tanda dari alam yang sebenarnya sedang mencoba mengingatkan kita tentang sesuatu. Kalau kalian suka dengan kisah misteri, budaya Jawa, primbon, dan cerita penuh makna seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian percaya bahwa alam bisa memberi tanda kepada manusia? Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, serta hidup yang penuh keberkahan dan kebahagiaan. Penjaga Pranata Mangsa. Suasana di dalam rumah Simbah Wiryo berubah mencekam. Angin dingin terus berputar di antara dinding bambu, membuat lampu minyak yang tadi padam menyala kembali dengan api kecil yang bergerak tidak wajar. Jatmiko berdiri membeku. Tubuhnya terasa berat, sementara suara gamelan di luar rumah semakin jelas terdengar pelan dan lambat, seperti irama pemanggil sesuatu dari masa lalu. Tok, tok, tok. Suara langkah di luar pintu kembali terdengar. Namun anehnya, tidak ada bayangan siapapun di jendela. Simbah Wiryo berjalan perlahan menuju pintu rumah. Wajah tuanya terlihat pucat, tetapi matanya justru penuh penghormatan, bukan ketakutan. "Mbah, jangan dibuka," bisik Jatmiko dengan suara gemetar. Tetapi Simbah Wiryo menggeleng pelan. Ada tamu yang sudah menunggu terlalu lama. Pintu kayu itu pun dibuka perlahan. Angin malam langsung masuk bersama kabut tipis yang bergerak rendah di atas tanah. Dan di depan rumah, larangan yang dilanggar. Sejak malam bertemu lelaki misterius di tengah sawah itu, hidup Jatmiko mulai berubah perlahan. Tidurnya tidak pernah tenang. Setiap malam ia terus mendengar suara gamelan samar yang datang entah dari mana. Kadang terdengar sangat jauh seperti tertiup angin. Tetapi kadang begitu dekat, seolah dimainkan tepat di depan rumahnya. Yang lebih aneh, suara itu hanya terdengar ketika tengah malam lewat. Dan setiap kali suara gamelan muncul, angin di sekitar rumahnya berubah menjadi sangat dingin. Awalnya Jatmiko mencoba mengabaikan semuanya. Ia memaksa dirinya percaya bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun semakin hari, kejadian-kejadian aneh di desa justru semakin sulit dijelaskan. Tanaman padi yang tersisa mulai membusuk sebelum waktunya dipanen. Batangnya menghitam seperti terbakar, padahal tidak ada api sedikit pun. Ikan-ikan di sungai kecil dekat desa mendadak mati dan mengapung memenuhi permukaan air. Bahkan ternak warga mulai sakit satu persatu. Desa yang sebelumnya tenang, kini dipenuhi kecemasan. Warga mulai berkumpul setiap malam di rumah Simbah Wiryo untuk meminta petunjuk. Para orang tua desa percaya bahwa semua ini terjadi karena keseimbangan alam telah terganggu. Dan nama yang paling sering disebut warga adalah Jatmiko. Beberapa orang mulai berbisik bahwa keputusan Jatmiko mengubah waktu tanam telah melanggar aturan Pranata Mangsa. Alam dipaksa berjalan bukan pada waktunya, kata seorang petani tua dengan wajah penuh khawatir. Ini bukan sekedar gagal panen biasa.
Jatmiko mulai merasa tertekan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan keraguan dalam dirinya sendiri. Malam berikutnya, ia mendatangi rumah Simbah Wiryo. Rumah kayu tua itu berdiri sunyi di ujung desa, diterangi lampu minyak redup yang bergoyang tertiup angin malam. Saat masuk, Jatmiko melihat Simbah Wiryo sedang membuka sebuah kitab kuno berwarna coklat gelap. Halaman-halamannya sudah menguning dimakan usia. "Itu kitab apa, Mbah?" tanya Jatmiko pelan. Simbah Wiryo mengangkat wajahnya perlahan. "Kitab Pranata Mangsa Peninggalan." Tanda-tanda alam yang tak masuk akal. Hari-hari setelah percakapan itu mulai terasa berbeda. Desa yang biasanya tenang perlahan berubah menjadi tempat yang dipenuhi kegelisahan. Tidak ada yang benar-benar bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tetapi semua orang merasakan sesuatu yang aneh sedang datang. Memasuki mangsa kapat, udara di desa terasa jauh lebih panas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Matahari menyengat seperti membakar tanah tanpa ampun. Retakan mulai muncul di pematang sawah, padahal seharusnya musim belum terlalu kering. Para petani mulai bingung. Biasanya pada mangsa seperti ini, embun pagi masih cukup banyak untuk menjaga tanah tetap lembab. Namun kini, bahkan sebelum matahari tinggi, tanah sudah terasa keras dan panas. Yang paling membuat warga takut adalah perubahan perilaku hewan-hewan di sekitar desa. Burung-burung pipit yang biasa memenuhi area persawahan mendadak menghilang. Suara jangkrik di malam hari terdengar lebih nyaring dan panjang, seperti tangisan yang tidak putus-putus. Anjing-anjing kampung sering melolong tanpa sebab menjelang tengah malam. Bagi sebagian orang tua desa, itu bukan pertanda baik. Namun Jatmiko tetap bersikap tenang. Perubahan iklim biasa, katanya sambil membantu para petani memasang pompa air baru. Kalian terlalu percaya mitos. Karena merasa lebih paham, Jatmiko mulai mengajak warga mengubah kebiasaan lama. Ia meminta mereka mempercepat masa tanam agar hasil panen bisa lebih banyak sebelum harga gabah turun. Awalnya, warga ragu. Sebab menurut hitungan rahasia Pranata Mangsa yang mulai dilupakan. Di masa ketika lampu-lampu kota belum mengalahkan cahaya bulan, masyarakat Jawa hidup dengan cara yang sangat dekat dengan alam. Mereka tidak sekedar melihat waktu dari angka kalender, tetapi membaca pertanda dari langit, angin, tanah, dan suara kehidupan di sekitar mereka. Dari situlah lahir sebuah warisan kuno bernama Pranata Mangsa, sistem penanggalan musim tradisional Jawa yang dipercaya mampu menjadi pedoman hidup manusia agar tetap selaras dengan alam semesta. Bagi orang-orang tua dahulu, alam bukan benda mati. Alam dianggap hidup, memiliki irama, memiliki bahasa, dan bisa memberi tanda kepada manusia. Ketika daun jati mulai berguguran sebelum waktunya, itu dipercaya sebagai pertanda perubahan besar. Ketika suara tonggeret terdengar lebih nyaring di malam hari, para sesepuh mulai memperingatkan warga agar bersiap menghadapi musim panjang yang tidak biasa. Bahkan arah angin yang berubah mendadak dipercaya membawa pesan tertentu tentang rezeki, penyakit, atau bencana. Namun seiring perkembangan zaman, semua itu mulai dilupakan. Generasi muda menganggap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan channel Owalah. Apakah kalian merasa musim sekarang terasa aneh? Hujan turun bukan pada waktunya. Panas datang terlalu lama. Dan alam seperti sedang memberi tanda yang sulit dijelaskan. Tapi tahukah kalian, jauh sebelum ramalan cuaca modern muncul, leluhur Jawa ternyata sudah memiliki cara rahasia untuk membaca perubahan alam dan nasib manusia. Ilmu itu disebut Pranata Mangsa. Sebuah warisan kuno yang dipercaya bukan sekedar penanggalan musim, melainkan petunjuk kehidupan yang menyimpan pesan gaib dari alam semesta. Konon, orang-orang tua zaman dahulu bisa mengetahui datangnya bencana
gagal panen, wabah penyakit, bahkan perubahan nasib seseorang hanya dengan memperhatikan arah angin, suara hewan malam, hingga perubahan aroma tanah setelah matahari tenggelam. Namun yang paling menyeramkan, ada kepercayaan bahwa siapapun yang mengabaikan